Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jeneponto. Saya sendiri Karmila SPDI dari UPT SD Negeri 24 Binamu bersama rekan saya Nur Hidayat dari UPT SMP Negeri 1 Taruang. Dan rekan saya Safriana dari UPT SDN 10 Rumbia akan melakukan coaching dengan alur tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Karmila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Ibu Nur. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Karmila. Siap? Siap, Bu. Ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian antara coach dan coaching. Kemudian pada coaching kita hari ini akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, alur tirta itu maksudnya tujuannya terlihat, identifikasi masalahnya, rencana aksinya, dan juga tanggung jawab. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi Ibu sebagai coachnya, ya. Dan jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya ada yang pertama kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan atau kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini. Ya baik Bu, jadi dimana seperti yang kita ketahui bahwa kompetensi coaching itu kan ada 3 Bu. Ya. Yang pertama itu ada presence, kemudian mendengarkan dengan aktif, Ya. dan memberikan pertanyaan berbobot. Selanjutnya Ibu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik saat diobservasi? Iya Bu, jadi kali ini itu yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif. Iya, betul. Kemudian indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan pada coaching kali ini? Iya Bu, jadi indikatornya itu yang pertama saya ingin memberikan solusi, kemudian bagaimana menemukan langkah-langkah untuk dalam menyelesaikan permasalahan coaching tersebut, Ibu. Baik Ibu, demikian pra-observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu. Iya. Iya, silahkan Bu. Assalamualaikum Ibu Ana. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana nih kabarnya Ibu Ana hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, alhamdulillah. Iya Bu Ana, katanya ada yang ingin dibicarakan. Oh iya Bu, kalau Ibu tidak sibuk dan punya waktu luang, boleh saya bincang-bincang Ibu? Iya boleh Bu, ada waktu kok 15-20 menit. Emang Ibu Ana mau membicarakan apa ini? Oh jadi begini Bu, saya punya sedikit masalah di sekolah. Jadi setelah saya amati ini, teman-teman saya di sekolah itu rekan sejak saya masih menggunakan pembelajaran yang konvensional, masih menggunakan teknik ceramah begitu Bu. Jadi seakan-akan ini siswa merasa bosan karena variasi pembelajarannya tidak ada Ibu, masih monoton. Ya. Sementara kita tahu sekarang ini sudah zaman semakin maju, kemudian teknik pembelajaran juga sudah ada perubahan Ibu. Ya, seperti itu. Baik Ibu Ana, jadi Ibu Ana ini ingin penyampaian materinya yang lebih kreatif ya. Terus setelah kita berbincang-bincang 15-20 menit ke depan, harapan Ibu Ana apa ini? Jadi harapan saya ke depannya Ibu, saya bisa mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan saya di sekolah
supaya ada perubahan dalam menyampaikan atau metode pembelajaran. Baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya Bu ya? Iya. Jadi perubahan penyampaian materinya apa ini Bu yang Ibu inginkan? Yang saya inginkan di sini Ibu, perubahan dalam metode atau model yang lebih bervariatif. Metode yang sekarang lagi marak seperti puisi, PPT juga. Baik Bu, jadi intinya Ibu Ana ingin penyampaian materi yang lebih bervariasi Bu ya. Jadi kalau begitu Ibu Ana, sekiranya kondisi idealnya ada di level 1 sampai level 10, kira-kira Ibu Ana berada di level berapa? Kalau saya lihat di sekolah Ibu, karena kan ini di sekolah saya juga itu masih ada guru-guru senior yang sudah berumur, jadi saya bisa kasih level 5 kayaknya Ibu. Baik, jadi masih di level 5 Bu ya. Jika Ibu diberikan kesempatan, kira-kira level berapa yang Ibu ingin capai? Kalau untuk saat ini Ibu mungkin ke level 7 lah. Level 7 gitu Bu ya. Untuk mencapai level 7 itu Bu, kira-kira Ibu Ana sudah ada rencana untuk mencapai level tersebut? Ya Bu, ini sementara saya pikir-pikir dulu Bu, bagaimana cara saya untuk bisa memberikan solusi dan membuat perubahan di sekolah. Oke, baik Ibu Ana. Jadi baik Ibu Ana, untuk mencapai perubahan atau menuju ke level 7 itu apa perubahan yang Ibu Ana ingin lakukan? Mungkin saya akan melakukan mentoring atau pendampingan secara individu terhadap rekan-rekan sekolah Ibu. Seperti itu. Mentoring ya Bu ya? Iya, mentoring atau pendampingan Ibu. Oke, baik. Silahkan dilanjutkan Ibu Ana. Semoga kedepannya Ibu Ana bisa mencapai apa yang Ibu Ana harapkan. Kemudian di pertemuan berikutnya kita sudah menemukan solusi dan solusi itu sudah dijalankan dan ada keberhasilan. Insya Allah Bu, semoga kedepannya saya bisa lebih ada perubahan dengan mengadakan mentoring atau pendampingan terhadap rekan sejauh saya di sekolah Ibu. Oke, baik Ibu Ana. Kalau begitu bincang-bincang kita kali ini mungkin sampai di sini dulu Ibu Ana. Sekiranya ada waktu di kemudian hari kita dapat berbincang-bincang lagi. Baik Ibu Ana, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Ana, dalam hal ini Ibu Ana ada komitmen apa untuk mencapai keinginan Ibu? Jadi komitmen saya itu tetap menjaga kolaborasi dengan teman sejawat saya, dengan melakukan mentoring tadi yang saya bilang, dan pendampingan. Jadi saya tetap akan menjadi kolaborasi bersama di sekolah saya. Oke, sangat bagus. Iya, sebenarnya rencana kemudian langkah-langkah yang Ibu Ana ingin lakukan itu sebenarnya sudah bagus. Sisa dilaksanakan aja lagi Bu ya. Oke, baik Ibu. Saya rasa pertemuan kali ini sudah cukup Ibu Ana. Semoga di pertemuan kali ini Ibu Ana sudah bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu Ana hadapi. Ya, terima kasih banyak Bu atas waktunya mau mendengarkan saya Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu Ana. Oke Bu ya. Baik, kalau begitu kita akhiri pembicaraan kali ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Tadi sudah melakukan coachingnya dengan Ibu Ana. Alhamdulillah sudah Ibu. Nah, sebelum penutupan ya Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian coaching, kompetensi coaching yang direncanakan bersama dengan coaching Ibu tadi? Iya Bu, jadi di coaching kali ini saya sudah melakukan pertanyaan atau melakukan sesuai dengan alur cerita Bu.
di mana saya sudah melakukan sesuai tujuannya, identifikasinya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab Ibu. Jadi saya sudah melakukan itu semua serta saya sudah berusaha menggali permasalahan coaching dan memberikan solusi-solusi. Oke Ibu, menurut saya sebagai observer proses coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Ana sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur tirta ya Bu. Dan Ibu juga sudah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu bisa menentukan solusi dari permasalahan yang Ibu Ana tanyakan kepada Ibu sebagai coachnya sesuai dengan alur tirta, di mana alur tirta itu sudah terlihat tujuannya, identifikasinya, rencana aksinya dan tanggung jawabnya ya Bu dari permasalahan Ibu Ana sampaikan kepada Ibu. Dan Ibu tadi proses coachingnya juga sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan lagi beberapa pertanyaan. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang Ibu baru saja sudah lakukan bersama coach Ibu? Iya baik Bu, jadi kompetensi yang ingin saya lakukan itu Bu, lebih memahami lagi alur tirta itu yang bagaimana Bu, maksudnya lebih mendalami alur tirta tersebut. Sekaligus nanti saya dapat melakukan proses coaching yang lebih baik lagi daripada sebelumnya Bu. Ya, daripada sebelumnya ya Bu ya. Nah itu ya Bu, sangat luar biasa sekali, sangat bagus Ibu sekarang memberikan proses coaching terhadap coach Ibu. Nah itu ya Bu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Ana. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sendiri bagaimana Ibu? Alhamdulillah sama Bu, sama-sama sehat. Alhamdulillah. Oh ya Bu, katanya Ibu Ana hari ini akan melakukan coaching dengan Ibu Nur Hidayat ya? Iya Bu. Nah, Ibu Ana, sebelum Ibu Ana melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Siap Bu ya? Siap Bu, siap. Nah, pertama-tama yang saya ingin mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian Bu pada coaching kita hari ini. Coach dan coaching akan saya nilai dan amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot, kemudian memberikan solusi, dan bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi coachnya. Jangan lupa Bu ya, disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa ya yang akan Ibu Ana kembangkan pada coaching kali ini? Oh iya, jadi begini Bu, kita sudah tahu juga kompetensi yang ada dalam coaching itu ada 3, yaitu ada presence, ada mendengarkan dengan aktif, kemudian ada pertanyaan berbobot. Dan saya akan mengembangkan kompetensi mendengar dengan aktif serta pertanyaan berbobot ini. Baik, jadi yang Ibu pilih di sini mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Iya Bu. Nah, indikatornya bagaimana Bu? Indikator yang ingin Ibu kembangkan di sini yang seperti yang bagaimana? Jadi di sini saya ingin coach saya menemukan solusi
atas permasalahannya dengan langkah-langkah dalam mengetahui permasalahannya sendiri. Oke, baik Ibu Ana. Demikian ya untuk praobservasinya kali ini. Silakan Ibu lanjutkan dengan Ibu Nur Hidayat tentang pelaksanaan coachingnya. Iya. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Ana. Waalaikumsalam Ibu. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya Bu, saya butuh bantuan Bu. Baik, kita bicarakan saja Bu di sini. Jangan ragu-ragu ya Bu. Iya Bu, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Apa yang bisa saya bantu Ibu? Begini Bu, kemarin pengawas saya melakukan supervisi Ya. saat saya mengajar di kelas. Pengawas tampak keberatan ketika saya mengajar itu tanpa memakai buku teks. Oh begitu ya Bu. Coba Ibu ceritakan lebih mendalam lagi Bu permasalahan yang Ibu hadapi. Saya merasa sedih Bu, karena mendapat teguran langsung oleh kepala sekolah karena waktu pengawas melakukan supervisi saat saya mengajar di kelas, saya tidak menggunakan buku teks, padahal saya tetap menggunakan sumber-sumber belajar yang lain Bu, dan tetap sesuai dengan kurikulum yang digunakan di sekolah Bu. Oh begitu Ibu. Jadi apa tujuan Ibu menceritakan hal tersebut kepada saya Ibu? Saya ingin mendapatkan solusi yang tepat Bu, supaya Bapak Kepala Sekolah dapat memahami proses pembelajaran saya bersama siswa di kelas. Oh jadi menurut Ibu apa yang menjadi hambatan Ibu dalam menyampaikan masalah ini kepada Bapak Kepala Sekolah? Begini Bu, saya mengajar tanpa menggunakan buku teks pelajaran, sementara saya menggunakan sumber-sumber belajar lainnya, atau menggunakan buku teks pun saya biasa Bu menggunakan sumber-sumber seperti di buku teks, internet. Namun pada saat saya diawasi sama ibu pengawas, saya tidak menggunakan buku teks karena saya menggunakan sumber-sumber yang lainnya Bu, seperti di YouTube, internet, dan yang lainnya Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Apakah Ibu akan tetap menggunakan sumber-sumber belajar yang menggunakan buku teks sesuai dengan keinginan pengawas Ibu? Sebenarnya Bu, jujur nih Bu ya, saya lebih suka menggunakan sumber-sumber belajar di YouTube, internet, karena di sana itu Bu banyak sekali inspirasi-inspirasi yang bisa saya lihat Bu, kemudian saya kembangkan. Sebenarnya di buku teks juga bagus, tapi menurut saya di buku teks itu terlalu monoton buat saya Bu. Jadi saya ingin mendapatkan inspirasi-inspirasi di sumber lain. Jadi saya senangnya di menggunakan sumber-sumber belajar yang lainnya Bu. Tetapi saya juga ingin mengikuti saran dari pengawas sekolah Bu, agar materi yang disampaikan sesuai dengan acuan buku teks dan ke kurikulum sekolah. Baiklah Ibu. Lalu bagaimana strategi Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Begini Bu, saya akan mencoba membicarakan masalah ini kepada Bapak Kepala Sekolah agar pembelajaran yang saya gunakan di kelas itu dapat bervariasi Bu, sehingga ketika saya menggunakan pembelajaran yang bervariasi, anak-anak bisa senang dengan saya, senang belajar dengan saya,
dan sesuai dengan kebutuhan murid. Apalagi saat ini Bu, kita harus melakukan yang namanya pemetaan kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan belajar murid, minatnya murid, dan sesuai dengan profil belajarnya murid, gaya belajarnya murid Bu. Dan di kurikulum sekarang kan kita sudah disarankan untuk menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana pembelajaran tersebut itu berpusat kepada murid. Di sini kita harus tahu kebutuhannya murid, apakah itu dari apakah anak ini kinestetik, auditori, ataukah visual. Intinya Bu, kita akan menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Nah, untuk mewujudkan Merdeka Belajar Bu. Iya, bagus sekali solusinya Ibu. Lalu bagaimana komitmen Ibu untuk mewujudkan sebagai tindak lanjut dari pembicaraan kita ini Ibu? Oh iya Bu, tentunya saya akan sesegera mungkin menemui kepala sekolah untuk menyampaikan maaf saya karena kemarin saya sempat ditegur karena dengan hal tersebut tidak membawa buku teks. Namun saya akan tetap juga akan menyampaikan aspirasi saya mengenai pembelajaran yang bervariasi demi terwujudnya Merdeka Belajar Bu. Oh, bagus sekali Ibu idenya. Harus begitu Ibu, karena kita harus berani melakukan inovasi pembelajaran yang baru agar lebih menarik dan menyenangkan bagi murid. Iya Bu, sekarang saya sudah merasa tenang Bu, karena saya sudah merasa setelah berbincang-bincang dengan Ibu, mulai dari tadi saya sudah merasa tenang dan sangat senang karena dari pembahasan kita ini saya mendapatkan solusi Bu dari pembicaraan kita. Alhamdulillah, semoga kedepannya Ibu bisa lebih baik lagi dan bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuan Ibu ke depannya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu atas waktunya hari ini, sudah siap mendengarkan masalah saya dan memberikan waktu untuk saya mendengarkan, dan sangat berterima kasih kepada Ibu karena saya sudah merasa terbantu. Terima kasih Bu hari ini. Iya, sama-sama Bu. Iya Bu, kalau begitu saya pamit ya Bu. Iya. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Ana. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana nih Bu perasaannya setelah melakukan coaching dengan coachingnya tadi Bu? Alhamdulillah baik Bu. Nah, baik Bu. Jadi sebelum penutupan Bu, saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Pasca observasi, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian kompetensi yang direncanakan? Jadi di proses coaching saya ini Bu, saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, di mana saya menanyakan tujuannya, mengidentifikasi masalah, kemudian ada rencana aksinya juga, dan yang terakhir itu tanggung jawab Ibu. Sehingga coaching saya bisa menemukan solusi dari masalah yang ia hadapi Ibu. Oke, baik Bu. Jadi tadi Ibu melakukan coaching sudah sangat baik karena Ibu sudah mengajukan beberapa pertanyaan, kemudian memberikan solusi dan sesuai dengan alur tirta yang telah ada. Nah, dengan adanya coachingan tadi Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu lebih kembangkan lagi Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Ibu yaitu memahami alur tirta itu sehingga dapat melakukan proses coaching yang lebih baik lagi Ibu. Artinya saya lebih mendalami lagi alur coaching itu dengan mempelajari alur tirta begitu, seperti itu. Oke, baik Ibu Ana. Semoga Ibu Ana kedepannya Ibu Ana bisa menjadi coach yang lebih baik, Ya, Bu. sehingga Ibu bisa melakukan coaching dengan sangat baik. Iya Bu.
Oke, baik Ibu Ana, demikianlah kegiatan kita kali ini. Selanjutnya silahkan Ibu Ana melaksanakan mempelajari, mendalami dan melaksanakan proses tersebut. Baik Bu. Ya, oke Bu, kalau begitu kita akhiri Bu ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nur Hidayat. Waalaikumsalam Ibu Ana. Kita lama baru ketemu ya Bu ya. Iya Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah baik Bu. Katanya Ibu akan melakukan coaching hari ini ya Bu? Iya Bu, saya akan melakukan coaching bersama Ibu Karmila. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu kepada Ibu terkait dengan rubrik penilaian pada coaching kita hari ini ya Bu. Bagaimana coach dan coach bisa nyambung pembicaraan Iya, Bu iya, deh. Bu, iya, Bu. Iya. Sekali. Nah, akan saya awali dengan menyampaikan nilai sesuai dengan rubrik penilaian sebelum Ibu melakukan coaching. Nah, apakah itu sesuai dengan alur atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi coach. Jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching Bu ya. Yang kita tahu sendiri prinsip coaching itu ada kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Ya baik Bu, saya akan mengembangkan kompetensi dengan mendengarkan secara aktif dan juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Karmila. Jadi Ibu ingin mengembangkan mendengarkan dengan aktif begitu ya Bu, dengan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Nah, untuk kompetensi ini indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Saya ingin menemukan saya ingin menemukan solusi atau menemukan langkah-langkah dalam mengetahui apa permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Baiklah Bu, semoga proses coaching Ibu kali ini berjalan dengan lancar. Demikianlah pasca observasi kita hari ini Bu. Silakan Ibu lakukan coaching terhadap coach Ibu. Iya Bu. Terima kasih Bu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Nur. Waalaikumsalam Ibu Karmila. Ya Bu, mohon maaf Ibu, saya mengganggu waktunya Ibu. Apakah Ibu dalam keadaan sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ada apa Ibu Karmila? Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, saya kalau Ibu ada kesempatan, saya ingin bercerita, berbagi cerita kepada Ibu. Silahkan Ibu, jangan sungkan-sungkan. Iya Bu, jadi seperti ini Bu, saya itu punya permasalahan Bu. Saya kan menjabat sebagai PLT Kepala Sekolah Bu. Iya. Di mana sekolah tersebut baru dirintis Bu. Tahun ajaran 2024-2025 ini baru mulai beroperasional. Nah, permasalahan saya itu Bu, di mana kan di sekelilingnya sekolah saya itu kan banyak sekolah unggulan Bu. Nah, yang jadi permasalahan saya di sini Bu, cara untuk membuat peserta didik baru itu dapat tertarik dengan sekolah saya Bu. Oh begitu ya Bu. Iya, Coba deh Ibu ceritakan lebih mendalam lagi masalah Ibu. Iya Bu, jadi begini Bu, saya sudah melakukan door to door dari rumah-rumah warga Bu untuk bagaimana orang tua tersebut dapat menyekolahkan anaknya di sekolah saya. Namun hanya ada beberapa Bu yang ingin menyekolahkan, mengingat sekolah yang saya tempati ini kan baru rintisan Ibu.
Jadi masih banyak hal yang harus dibenahi, kemudian masih banyak di mana tenaga pendidik juga belum. Itu pun ada Bu, baru guru honorer Bu. Nah, kendala saya di sini Bu, bagaimana saya dapat bersaing dengan sekolah unggulan yang memang sebelumnya itu sudah maju Bu. Begitu ya Bu. Iya, Lalu apa ya tujuan Ibu membicarakan hal ini? Iya, tujuan saya itu Bu, saya pengen mendapat solusi bagaimana kira-kira saya dapat mengembangkan sekolah tersebut, bagaimana bisa saya minimal menyetarakan atau minimal saya bisa lah naik sedikit Bu dengan mendekat ke sekolah-sekolah Iya, unggulan iya. yang ada Bu. Jadi menurut Ibu, apa yang menjadi hambatan Ibu dalam menyampaikan masalah ini? Entahkah itu kepada siswa yang harus diajak ke sekolah Anda, ke sekolah Ibu ya, maksudnya, ataukah apa yang menjadi hambatan untuk memberikan pengaruh kepada orang tua siswa agar menyekolahkan anaknya di sekolah Ibu? Iya Bu, hambatannya sebenarnya banyak Bu, banyak sekali. Tapi yang jadi hambatan utama di sini itu Bu, lokasi sekolahnya itu yang belum maksimal ya Bu, di mana lahannya itu masih ketika hujan turun itu masih becek. Masih baca. Iya, kemudian di seputaran sekolah itu kan masih banyak hewan ternak Bu, banyak sekali Bu, ada kerbau, kambing, kan memang berada di ladang Bu, ladang yang Iya, luas iya. dibangun di sekolah tapi tanpa pagar. Kemudian Bu, masalah yang kedua itu guru belum ada yang bisa dipindahkan ke situ terkait belum ada dapodiknya Bu, artinya kan akan terkendala di sertifikasinya. Nah, saya diberikan guru itu baru guru honorer Ibu. Iya. Iya, kemudian tapi alhamdulillahnya karena Bapak koordinator wilayahnya atau dalam hal ini Korwil kecamatan di tempat sekolah tersebut Ibu mau terlibat dalam hal ini Bu. Baik Bu, dari sekian banyak permasalahan yang Ibu sampaikan kepada saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang hal tersebut? Pendapat saya Bu, memang harus ada perhatian Bu, perhatian dari stakeholder yang ada Ibu. Iya, harus ada perhatian ya Bu ya. Baiklah Bu, lalu bagaimana strategi Ibu untuk menyelesaikan masalah Ibu sekarang? Ya Bu, jadi saya punya strategi Bu. Yang pertama tadi saya sudah ceritakan bahwa saya harus memang memaksimalkan waktu dan tenaga saya untuk door-to-door ke rumah warga, mendatangi TK-TK untuk mensosialisasikan walaupun hasilnya sangat minim. Namun saya tidak pantang menyerah Ibu. Tetap saya akan menyiapkan strategi berikutnya itu saya harus mendatangi dinas pendidikan terkait untuk memberikan tenaga pendidik yang lebih berkompeten bagaimana dapat menarik siswa ketika ada guru yang profesional mengajar di sekolah yang akan saya kembangkan ini Bu. Kemudian yang kedua itu tetap saya akan menghubungi dinas pendidikan Ibu bagaimana supaya lebih memperhatikan lagi kondisi bangunan, kondisi lokasi, apakah itu cepat diberikan bantuan pagar atau bangunan-bangunan yang dapat menunjang proses pembelajaran Bu. Selain itu juga saya tetap akan terus berkoordinasi dengan koordinator wilayah atau dalam hal ini Korwil. Kemudian saya lanjut untuk koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang ada sangkutannya dengan hal tersebut Ibu. Iya, bagus sekali rencana Ibu. Lalu bagaimana komitmen Ibu untuk mewujudkan aksi tindak lanjut dari pembicaraan kita sekarang? Iya Bu, komitmen saya Bu, saya harus tetap semangat menjalankan bukan hanya dalam perencanaan saja tapi harus ada aksi nyata Bu. Saya harus menjalankan itu walaupun di mana Bapak Dinas Pendidikan Kadis Pendidikan ini agak susah ditemui karena dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung saat ini Bu. Tapi saya tidak pantang menyerah, saya tetap menghubungi, saya tetap akan terus ke sana melalui Korwil juga. Tetap saya akan tetap mensosialisasikan sekolah saya Bu, memberikan memberikan wacana-wacana yang baik kepada masyarakat Bu.
Oh iya Bu. Intinya di sini ditingkatkan kolaborasinya ya Bu ya. Iya Bu, ya, Iya. tetap harus berkolaborasi. Iya Bu, tetap harus berkolaborasi. Ya bagus sekali idenya Bu. Memang harus seperti itu. Karena kita harus berani melakukan inovasi-inovasi, gebrakan. Dan Iya, saya Bu. sangat ingin sekali sama Ibu sekarang dan masalah Ibu dan rencana aksi nyata Ibu nanti, tindak lanjut Ibu nanti ke depan. Semoga bisa terwujud Ibu ya. Dan saya tadi mendengar Ibu membahas tentang kurangnya perhatian. Nah, iya memang kalau sekolah baru memang butuh sangat Iya, sangat butuh perhatian perhatian dari pemerintah ya Bu ya. Iya, Bu. Ya Ibu juga sudah menjelaskan tadi bagaimana rencana, bagaimana komitmen Ibu dalam mewujudkan visi Ibu sebagai kepala sekolah di sekolah baru ya, Ibu. Dan semoga masalah yang Ibu sampaikan hari ini bisa terselesaikan dengan baik ya Bu ya. Iya, Bu. Sangat Nanti berharap. ya ya Bu. Jadi iya Bu ya, jadi saya sangat senang sekali Ibu telah memberikan menceritakan pengalaman Ibu hari ini. Semoga masalah Ibu cepat selesai. Amin. Iya Bu, semoga Bu dengan saya bercerita kepada Ibu, saya bisa menjalankan atau mendapatkan solusi Bu dari arahan-arahan Ibu juga. Terima kasih Bu telah mengapresiasi langkah-langkah tindak lanjut yang akan saya lakukan. Dan terima kasih nih Bu, waktunya Bu sudah meluangkan Bu. Saya sudah menyita waktunya Ibu untuk bercerita problem saya Bu. Iya Bu, tidak apa-apa. Lain waktu boleh kok kembali dengan saya menceritakan apa-apa lagi yang masih perlu diceritakan, apa masalah apa lagi. Nanti kita sama-sama mencari solusi dari permasalahan, baik permasalahan Ibu maupun permasalahan saya nantinya, karena setiap orang itu Bu masing-masing punya masalah kok. Iya Bu, terima Iya, Bu. kasih Bu. Iya, Terima kasih banyak iya. Bu. Kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana perasaannya Ibu Nur Hidayah setelah mengadakan coaching hari ini? Alhamdulillah, saya sangat merasa nyaman berbicara dengan Ibu Karmila, tenang. Ibu Karmila menceritakan masalahnya kepada saya. Oke, sebelum saya menutup pasca observasi ini, saya ingin bertanya kepada Ibu, apa Ibu sudah melakukan coaching ini sesuai dengan alur cerita Ibu? Iya Bu, jadi tadi itu pada saat saya melakukan coaching dengan Ibu Karmila menceritakan semua masalahnya yang terjadi tentang di sekolahnya, tentang dia sebagai PLT di sekolah, dan panjang lebar ceritanya Bu. Dan alhamdulillah saya sudah berhasil memberikan pertanyaan yang sesuai dengan alur Tirta. Jelas sekali di situ Bu jawaban-jawabannya ke Koci, dan saya hanya betul-betul mendengar saja Bu, mendengar saja Koci saya menceritakan apa permasalahan yang sedang dihadapi, dan saya tinggal sedikit memberikan pertanyaan sesuai dengan alur Tirta. Oke Bu, jadi menurut saya juga sebagai observer, Ibu sudah melakukan yang sesuai dengan alur Tirta Bu. Jadi sebagai penutup, saya ingin bertanya lagi kepada Ibu. Boleh. Setelah Ibu melakukan coaching ini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya lakukan, saya tentunya ingin lebih memahami bagaimana proses coaching yang baik dengan menggunakan alur Tirta, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada Koci, karena otomatis Koci kan pastinya mempunyai masalah yang berbeda-beda, dan tentunya bentuk pertanyaannya juga akan berbeda-beda, Sesuai dengan masalah. Sesuai dengan si coach. masalah si Koci Bu. Iya. Itu Bu, ini maksud saya. Jadi tentunya saya sebagai coach
akan lebih berlatih lagi untuk membuat catatan-catatan pertanyaan yang baik, yang bagus untuk ketika saya akan melakukan coaching bersama Koci. Oh iya. Nah, semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikianlah observasi hari ini Bu. Semoga menjadi banyak pembelajaran baik bagi Ibu maupun bagi saya sebagai observernya Ibu, agar kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu. Iya Bu, amin. Iya. Demikianlah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video coaching alur Tirta yang telah kami buat. CGP Angkatan 10, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekian dan terima kasih.